Halo Bapak Icuan, gimana kabarnya Pak? Iya, halo Pak Fauzan. Alhamdulillah baik Pak. Kalau Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik juga Pak. Gini Pak Fauzan, saya sedikit ada pertanyaan terkait usaha saya. Jadi seperti ini Pak, jadi kan usaha saya ini bergerak di bidang makanan, terutama dalam pembuatan abon daging. Dan menurut saya talenan yang saya pakai ini kan dari kayu. Nah, menurut dari Bapak Fauzan sendiri, aman gak sih Pak buat sebuah usaha makanan itu menggunakan talenan dari kayu? Saya senang sih Pak ngelihat usaha Bapak semakin berkembang ya Pak. Tapi soal talent kayu, sebenarnya ada yang perlu Bapak perhatikan Pak terkait hal itu. Loh, memangnya kenapa ya? Soalnya saya lihat juga banyak kok yang menggunakan talenan dari kayu di usaha-usaha makanan lainnya, dan saya pikir itu aman-aman saja. Oh baik Pak. Memang kayu itu kelihatan talent kayu ya Pak, kelihatan tradisional juga, dan juga sering dipakai lah. Tapi kalau di dunia industri makanan, jika kita melihat proses produksinya, khususnya industri makanan atau perusahaan-perusahaan yang sudah besar lah Pak, yang sudah menerapkan sistem HACCP ataupun ISO 22000, semua peralatan produksi mereka sudah tidak ada yang memakai kayu Pak, tapi melainkan memakai stainless steel, plastik atau porselen. Nah, termasuk UMKM juga Pak. Nah, talent kayu sebenarnya kurang disarankan Pak, karena sifat kayu itu bersifat higroskopis yang dimana mampu mudah menyerap air ataupun senyawa lainnya itu seperti disinfektan. Nah, kemampuan untuk menyerap air dan mempertahankan kelembapan ini membuat kayu tidak disarankan Pak untuk pengolahan pangan. Memangnya kenapa ya kalau misalkan kayu itu menyerap air dan dapat mempertahankan kelembapan tadi? Jadi begini Pak, kayu yang saya bilang tadi, kayu mempunyai sifat higroskopis, di mana dia punya pori-pori yang bisa menyerap air. Nah, masalahnya kelembapan ini bisa jadi tempat bakteri patogen tumbuh Pak, seperti E. coli ataupun Salmonella. Nah, apalagi kalau telanan Bapak itu tergores waktu memotong bahan makanan. Nah, bakteri bisa bersembunyi di celah-celah itu Pak. Wah, jadi bahaya juga ya untuk makanan ya Pak. Iya benar Pak, bahkan ada penelitian yang nunjukin kalau telanan kayu itu bisa sampai punya bakterinya itu 750.000 bakteri per sentimeter Pak. Waduh, jadi bahaya ya. Jadi apa sih ya Pak yang sebaiknya saya pakai kalau misalkan kayunya nggak aman? Oh, oke Pak, untuk opsi lainnya bisa Bapak pakai alat seperti stainless steel untuk menjaga kualitas makanan dan keamanan konsumen. Kalau tidak pakai stainless steel bisa pakai plastik yang food grade Pak. Nah, bahan ini mudah dibersihkan dan tidak menyerap kelembapan. Jadi resiko bakteri itu tumbuh itu jauh lebih rendah Pak, seperti yang ada di peraturan Kepala Badan POM tahun 2012 dan juga Permenkes tahun 2023 yang menyatakan permukaan yang kontak dengan bahan pangan harus rata dan juga tidak menyerap air dan juga mudah dibersihkan. Berarti untuk peralatan yang saya pakai selama ini perlu diubah ya, dan supaya lebih aman. Iya Pak, betul Pak. Ini juga bisa jadi nilai tambah buat usaha Bapak. Nah, pelanggan bakal lebih percaya kalau Bapak bisa jaga kebersihan dan kualitas produk Bapak dengan baik. Wah, bagus juga ya kalau kayak gitu. Sebelumnya terima kasih banget ya Pak Fauzan. Saya bakal segera cek peralatan saya di dapur dan saya segera ganti yang lebih aman. Sama-sama Bapak. Terima kasih juga telah mendengarkan saran dan nasihat saya.